Matching, ada berita terbaru lor. Pada kepo nggak? Iki loh, maling teriak maling yang selalu teriak ijazah Pak Jokowi palsu. Dan ternyata ini loh lor, dari beritanya si Rismon yang ijazahnya diduga itu loh wes rasa kesuwen. Ijazah Rismon yang dari Jepang diduga palsu teman-teman. Dan ini diungkap oleh salah satu pakar digital forensik di Indonesia yang bernama Joshua M. Sinambela. Dan ini hasil investigasi beliau bersama dengan rekan setimnya. Nah, saya akan bacakan hasil investigasinya ya. Setelah melakukan investigasi bersama tim DFIS yang beberapa diantaranya merupakan lulusan PhD Tulen dari Jepang dan menunggu konfirmasi seminggu lebih karena adanya liburan Golden Week di Jepang. Akhirnya pagi ini kami mendapatkan email konfirmasi secara ofisial melalui Academic Affairs Section Faculty of Engineering Yamaguchi University yang menyatakan bahwa ijazah si pakar gadungan ternyata palsu atau tidak pernah dikeluarkan oleh pihak kampus tersebut. Ijazah yang pernah disubmit si pakar gadungan di instansinya ternyata hasil editan. Ada beberapa typo yang tidak mungkin ditemukan di ijazah asli, apalagi ijazah kampus Jepang. Dan ini email hasil translate dari email Yamaguchi teman-teman ya, yang dikirimkan ke Joshua M. Sinambela. Kepada Universitas Gajah Mada, kepada Bapak Joshua M. Sinambela, saya Tomomi Sumori dari bagian Akademik Fakultas Teknik Universitas Yamaguchi. Mohon maaf atas keterlambatan balasan ini. Terkait dengan ijazah yang Anda lampirkan, jadi Joshua melampirkan ijazah Rismon dan dikirim ke Yamaguchi untuk diklarifikasi apakah ini benar terbitan dari Yamaguchi. Dan ternyata Yamaguchi mengatakan Universitas Yamaguchi tidak pernah menerbitkannya. Salam hormat, Tomomi Sumori, bagian Akademik Fakultas Teknik Universitas Yamaguchi. Wadah. Lah kok yo malah semakin kesana kok. Sudah kelihatan toh lor ya toh. Iki lah jenenge ya lor, maling teriak maling. Gimana ini tanggapannya Bang Rismon ya, yang selalu teriak ijazah Pak Jokowi itu palsu. Ternyata ya ampun, jabang bayi sing palsu nggone sapa kuwi? Jan ya angel. Dengerin ini, Roy Suryo ngomong. Masih akan membiarkan anak-anak bangsanya yang kami ini sebenarnya ingin mengungkapkan kejujuran dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi ini pure science ya, untuk membuktikan kepalsuan skripsi dan juga kepalsuan ijazah. Kok malah mau dipidanakan dengan pasal Ingat Roy Suryo, gue langsung keinget tentang penistaan agama yang telah dia lakukan. Dia membuat meme stupa hanya karena sentimen dia terhadap Bapak Jokowi. Di stupa itu ada muka Pak Jokowi, terus dia repost, akhirnya masuk penjarong. Lalu ngomong seolah-olah dia ini adalah orang yang paling berilmu pengetahuan. Ya, gue aja sampai lupa kalau dia ini mantan menteri. Lu bahas ijazah apa pentingnya hari ini? Syarat minimal menjadi presiden juga kan hanya SMA sederajat. Apalagi kalau misalnya nanti terbukti kalau Pak Jokowi itu ijazahnya nggak palsu. Ya, maksud gue gini, ini bukan perkara tentang Pak Jokowi atau bukan. Ini perkara, lu sebagai orang yang berpengetahuan seharusnya membahas dan memberi gagasan untuk pemerintahan yang sekarang, Bapak Prabowo Subianto. Jadi, lu ini sakit hati banget sama Pak Jokowi sampai ganti presiden. Hari ini pun presiden lu bawa-bawa Pak Prabowo. Jangan sampai nanti, kayak temenmu ini loh, abang ini. Pertama gagah kali, nggak taunya melempem, ya kan? Nih, lihat. Jangankan ancaman penjara, Joko Widodo, ya. Ancaman nyawa pun saya hadapi. Maaf sama Pak Jokowi, maaflah Pak Jokowi. Walaupun saya ahli bisa salah. Lalu hari ini orang-orang udah pada kebulan, orang udah bicara tentang hal yang di luar pengetahuan orang Indonesia. Lu masih ngebahas ijazah. Apa pentingnya ijazah? Hari ini ada kaum akademisi atau praktisi hukum yang tidak mengerti terus memaksakan kehendak bahwa berbicara ijazah palsu Pak Jokowi, ijazah palsu, berarti ini bodoh bin tolil. Berarti dia mengatakan bahwa siapa yang tanda tangan di ijazah Jokowi adalah sah. Apalagi karena hukum pidana itu konstruksi seperti ini. Kalau seandainya ijazah itu dianggap palsu, yang melaporkan itu haruslah orang yang punya tanda tangan dalam ijazah itu. Bukannya si cecoro-cecoro ini. Ngapain cecoro itu ikut-ikutan ribut sampai mau ngepung rumah Jokowi? Kan bodoh bin tolil gue bilang.
gitu loh. Lagian juga kan kalau namanya ijazah itu udah terbit dari setahun berapa itu sampai sekarang udah berapa puluh tahun, masa kadaluarsa perkara itu ada. Kalau mau diterapkan pasal pemalsuan 263, ancaman hukumannya hanya 6 tahun gitu loh. Katakanlah 10 tahun paling lama, tapi kan masa kadaluarsa ada kalau memang benar 10 tahun, karena itu masuk berkaitan dengan dokumen otentik kan. Tetapi kan yang menuntut itu atau melaporkan itu harusnya UGM dong. Lah UGM-nya aja adem ayem aja, ya kan, rektornya, dekannya, apa segala. Lah ini kenapa kroco-kroco pada ribut? Ini kan bikin stabilitas nasional terganggu. Makanya harapan saya ya, kepada Pak Prabowo, Presiden Pak Prabowo, tolong tegas lah, kita udah gregetan banget gitu loh. Pak Prabowo tolong tegas lah, jangan sampai di podium aja gahar gitu kan, tapi penerapannya nggak gahar gitu. Gue maunya Pak Prabowo tegas gitu. Jadi yang begini tangkepin aja gitu loh. Yang berbicara masalah HAM lagi begini, ini masalah kepentingan bangsa. Kalau si provokator ada di bumi pertiwi ini, akan hancur tatanan negara ini. Kita lagi berkembang, lagi merayu investor untuk investasi ke Indonesia. Tahu-tahu ada manusia segerombolan manusia cacat begini kan, menurut gue cacat otaknya gitu loh, yang berpikiran jelek kepada Pak Jokowi. Ini cacat, merupakan kecacatan pemikiran dari beberapa orang yang akhirnya kan, bayangkan aja di situ kan, yang gue lihat tuh orang yang demo-demo itu kan ada profesor, ada doktor, ada kaum akademisi, dan diprovokasi oleh emak-emak yang nggak jelas gitu loh. Kan gue bilang ini kampungan banget sih, negara sebesar ini harus ngurusin orang-orang kampung kayak begini gitu loh. Kenapa nggak dibuang aja ke laut terluar sana gini, khusus orang-orang goblok di sini tinggalnya, jangan nyampur sama orang-orang Indonesia yang pinter gitu loh. Maksud gue tuh Pak Prabowo tuh tegas gitu. Coba bikinkan program, bikin rumah bagi orang tolol di pulau terluar. Jadi ada bahasanya, dan lu kartu-kartu tolol ditulisin. Warga negara Indonesia yang tolol tinggalnya di luar, yang bagus tinggal di dalam kota gitu. Jadi jangan nyampur sama kita yang pintar, jadi ribet gitu loh. Jadi ngancurin negara ini dengan perlahan-lahan lama-lama gitu. Tentang hak imunitas seorang pengacara ya, yang diatur di dalam pasal 16 ya, Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat, dan kaitannya dengan pernyataan Egy Sujana yang menyatakan bahwa dia memiliki hak imunitas sehingga Pak Jokowi tidak akan bisa menjeratnya ke dalam perkara pidana. Agar masyarakat menjadi jelas dan tahu ya, kita bicara dulu ruang lingkupnya. Dalam ruang lingkup ketika pengacara ya sedang menjalankan sebuah perkara atau menangani sebuah perkara bersama kliennya, serta dalam ruang lingkup pengacara sudah menjalankan profesinya tersebut dengan perbuatan baik atau dengan itikat baik, yang artinya perbuatan yang dilakukan oleh pengacara dalam menjalankan perkara itu tidak memenuhi unsur perbuatan melawan hukum baik dalam hukum pidana maupun hukum perdata, maka di sana hak imunitas tadi boleh dan dapat dibenarkan. Tetapi ketika pengacara menjalankan profesinya tidak dengan itikat baik, maka pengacara tidak kebal dari hukum. Di sini saya akan memberikan contoh langsung kepada seorang pengacara ya, yang sudah senior sekali dan sudah lama, bernama Bapak Oce Kaligis. Pesan buat Bapak Egy Sujana. Oke, Bapak Egy Sujana, janganlah memberikan informasi yang salah kepada masyarakat, sehingga informasi tersebut nantinya akan berdampak negatif bagi pengacara dan akan berdampak yang buruk karena masyarakat akan menjadi kehilangan kepercayaan kepada pengacara. Jadi gini, secara sederhana, jangan mentang-mentang pengacara terus merasa hebat, jangan mentang-mentang pengacara terus kebal hukum. Nggak ada yang seperti itu. Hukum itu berlaku sama bagi masyarakat Indonesia semua ya. Siapapun yang melakukan perbuatan melawan hukum, baik dalam hukum pidana maupun hukum perdata, itu layak untuk dihukum. Hukum itu harus ada kepastian. Hukum itu harus ada keadilan, supaya hukum itu ada integritas ya. Jadi berikanlah edukasi yang bagus buat masyarakat. Berikanlah edukasi yang mendidik dan membangun negara ini, yang menyejukkan hati masyarakat ya. Jangan seperti itu ya. Ini waktunya sudah tiba dan inilah momentum saat ini yang pas untuk memperbaiki citra hukum. Aparat penegak hukum harus bisa menunjukkan bahwa kepastian dan keadilan itu tidak cuma menjadi cita-cita hukum semata, tetapi betul-betul dilahirkan untuk masyarakat. Jadi kesimpulannya bagi masyarakat Indonesia ya, apa yang telah disampaikan oleh Egy Sujana ya terkait dengan hak imunitas tadi, yang mana dia menyatakan bahwa pengacara itu punya hak imunitas, itu tidak benar ya. Hak imunitas itu sudah diatur sesuai dengan ya pasal 16 ya, yang ada di Undang-Undang Nomor 18 tentang advokat tahun 2003 ya. Nah, masyarakat bisa membaca undang-undang itu seperti apa kira-kira. Apakah omongan Egy Sujana itu benar atau salah? Kita langsung lihat ke undang-undangnya. Jangan langsung kita telan mentah-mentah omongannya, karena belum tentu, sekali lagi belum tentu orang yang selama ini muncul di publik itu adalah orang yang idealis. Belum tentu orang yang benar ya. Karena banyak sekali orang saat ini di Indonesia menggunakan kepintarannya untuk menipu rakyat. Ya, kepada Baginda Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 ya, Bapak Sultan, tolonglah Pak di tengah ini Pak ya, supaya ada mereka konvers. Kalau bisa saya
bertiga juga diundang lagi, dan Bapak Sultan yang hadir di situ, supaya mendesak UGM menyajikan data-data yang 34 itu. Tetap parah, ada juga berani kau keluar statement kan, ya, bersembunyi di toilet rektorat itu ya kau, Ova Emilia, gara-gara kau lah ya UGM hancur sehancur-hancurnya. Jengkel kali awak. Kiranya UGM itu milik siapa? Itu milik rakyat itu. Ya kami bagian dari rakyat, gak usah lah dulu alumni, bagian dari rakyat. Jangan bersembunyi di persidangan-persidangan. Tapi nanti kalau di persidangan baru menunjukkan. Ya sudah dilaporkan gitu loh ke Barreskrim oleh tim TTUA. Bahkan ada bukti baru saya. Ya, terus ini lagi bukti baru lagi nih. Tapi kan Barreskrim nggak menindaklanjuti, Ova Emilia. Jadi kau bersembunyi karena nggak bakal ditindaklanjuti. Maka yang dokumen yang kalian miliki itu nggak bakal pernah diuji. Pertama, Jokowi kalau benar dia ini fitnah kawan kami nih, saya termasuk, karena kan kami TPUA sudah melaporkan pada 9 Desember. Nah kemarin baru dipanggil. Makanya pertanyaan tadi nyambung, apakah ini suatu kelemahan? Saya bilang enggak. Kekalutan dia semakin ingin mengejar. Dan kabarnya informasi ya, mau ngajak damai malah. Jadi dia melaporkan dia mau ngajak damai, bukan. Mungkin apa kawan ini dua. Dia takut sama yang ini. Kalau ini gampang dipikir nih. Ini soal hukum gampang katanya, ya kan? Ini nih yang dua ini yang paling ngeri. Cuma kalau bisa satu tuh cabut atau apa ya damai. Mungkin ya tadi kabar ada selentingan. Ada ajakan begitu. Kalau nanti ini kita sampaikan bahwa itu katanya tadi kisi-kisinya mau ngajak Berdamai. apa Pak namanya? Mediasi. Islah. Islah. Nah, Islah jangan tuh baru kita rugi. Masyarakat ini rugi. Pak, Jokowi terkait ijazah itu kan dinilai mengkriminalisasi peneliti. Seperti itu. Apa Pak tanggapannya? Ya, ini kan bukan objek penelitian. Kan sudah menghina saya sehina-hinanya. Sudah menuduh ijazah itu ijazah palsu. Sudah merendahkan saya serendah-rendahnya. Ya nanti dibuktikan lewat proses hukum. Nanti akan kita lihat di proses di pengadilan seperti apa. Artinya kalau untuk pelaporan itu bisa untuk peringatan ke pihak lain gitu nggak Pak yang melakukan ini sama? Nanti akan menjadi pembelajaran kita semuanya. Dan menurut saya hari ini dalam tantangan global yang sangat berat, yang diperlukan negara kita adalah sekarang ini kompak, saling berangkulan, menjaga persatuan kesatuan, terutama elit-elit dan seluruh masyarakat, agar tantangan berat yang dihadapi semua negara yang kita hadapi itu bisa kita selesaikan. Bukan hal yang mudah sekarang ini. Memang memasuki atau lahan ini rumahnya mantan presiden ke-7 yaitu Joko Widodo. Namun dari pihak pendemo itu minta keaslian ijazah, namun dari pihaknya. Emang pendemo itu siapa? Dia hakim. Yang berhak minta itu hakim ketika di persidangan. Emang dia siapa? Sok-sok jago. Tangkap aja dia. Bila perlu pentungin kepalanya. Ngapain dikasih hati orang-orang kayak begitu? Orang gila semua itu, orang sinting itu. Mengganggu stabilitas nasional. Ya, makanya saya bilang tadi harus tegas ini, Menko Polhukam harus tegas, Kapolrinya harus tegas. Bila perlu Panglima TNI-nya kan berkaitan dengan kestabilisasi nasional ini. Bahaya, saya juga mau dong punya negara aman, tentram. Jangan gagal segerombolan orang goblok dan tolol ini, akhirnya negara kita hancur gitu loh. Tapi kan dengan momen-momen hari ini udah 10 tahun menjabat, nah sekarang itu masih mempermasalahkan ijazah. Itu juga ada duga-duga ada HP ya teman? Ya ini kan gue bilang tadi di sini, manusia ini kan pindah-pindah. Besok bahas masa pagar laut, ya kan? Pagar laut, pindah lagi apa nih? Jahil, manusia jahil, segerombolan manusia jahil, ngerti gak? Tapi pindah lagi ijazah Jokowi jadi tameng. Terus pindah lagi, ini masalah ini. Terus sampai ke Makassar apa sampai kemana? Gitu loh, sampai keluar daerah, Papua apa segala. Diungkit, jadi ini manusia lagi harus diamankan. Kenapa? Karena akan mengganggu investasi loh yang paling parah. Investasi. Yang kedua stabilitas nasional. Kalau Pak Prabowo tidak tegas, negara akan makin hancur, percaya sama saya. Aku menyebut Prabowo, ini kan konteksnya beda loh Bang. Ini kan Loh ini kan Pak Prabowo sebagai presiden harus membuat aman negara ini.
Ingat, 9 komponen strategis. Ipole, Sosbud, Hankamnas, Demo Konsos. Itu saya rasa dipelajari juga oleh Pak Prabowo. Harus semuanya dong. Negara bisa menjamin keamanan agar kita bisa berkegiatan sosial yang aman. Bisa berekonomi yang aman. Bisa kegiatan hidup berbangsa dan bernegara yang aman. Tapi kalau Pak Prabowo tidak menjamin keamanan, bagaimana negara mau aman? Sekelas Pak Jokowi, mantan presiden aja nggak bisa dilindungi. Gitu loh. Padahal Pak Prabowo perangkatnya banyak. Beliau tinggal tiup peluit doang, prit, gitu. Tuh, nah ini juga Mas Gibran juga sebagai anaknya Pak Jokowi harus tegas ini menginikan itu. Saya aja orang lain nggak terima kalau presiden kita, mantan presiden kita Pak Jokowi diginiin gitu. Tapi kan kita balik loh, karena dia merasa sudah cukup dihina. Oh iya, bagus. Kalau beliau melaporkan balik, gue siap jadi pengacara Jokowi. Gue siap mendampingi Pak Jokowi sampai titik darah penghabisan. Gue siap mendampingi Pak Prabowo, gitu loh. Karena gue sangat menjaga sekali Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Karena ya, nah itu yang lebih kejam dari Iya, karena beliau itu yang telah membangun bangsa selama ini. Jokowi itu pembangunannya kelihatan kok, pembangunannya terasa. Apalagi Pak Prabowo sekarang. Makanya gue sekarang lagi gue pantau, gue jaga Pak Prabowo jangan sampai ada yang goyang, gitu.